Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandra Fadia dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Hingga Berbangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas materi ke-8 hingga ke materi 13 pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan mengulas materi yang ke-8 berjudul pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam doktrin Islam ini sebenarnya tidak membeda-bedakan etnik, ras, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan, manusia semuanya sebenarnya ada sama. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Islam, pendidikan multikultural mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu. Selanjutnya saya akan mengulas materi ke-9 berjudul Pemikiran Pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini biasa dikenal sebagai salah seorang pakar sains Islam, bapak ilmu sejarah atau sejarawan muslim, sebagai filosof, ekonom, politisi sekaligus pendidik. Beliau dikenal sebagai bapak sosiolog. Nah, pendidikan bukan hanya proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang dan waktu, akan tetapi pendidikan merupakan proses di mana para peserta didik mampu menghayati, menyerap, akan menangkap dari peristiwa-peristiwa dan alam sepanjang zaman. Nah, di sini ada 10 metode yang ditawarkan beliau, diantaranya metode pentahapan, kasih sayang, peninjauan kematangan, penyesuaian, perkembangan potensi peserta didik, penguasaan satu bidang, widya-wisata, praktek, dan menghindari peringkasan buku. Tujuan pendidikan menurut beliau yaitu pengembangan kemahiran dalam bidang tertentu dan pembinaan pemikiran yang baik. Materi pembelajaran menurut beliau harus bersifat akliyah dan nakliyah. Sebab apa yang ditawarkan beliau sangat mengutamakan teori dan praktek dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan harus diterapkan dengan baik, khususnya pendidikan Islam. Sebab pendidikan yang ditawarkan beliau bersumber dari Al-Quran, yang mana ajaran-ajaran Islam ini harus diterapkan terhadap realitas kehidupan. Selanjutnya materi ke-10, pemikiran pendidikan Muhammad Abduh. Nah, pendidikan Muhammad Abduh bertujuan mendidikkan akal dan jiwa serta mengembangkannya hingga batas-batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Muhammad Abduh merumuskan kurikulum berdasarkan tingkatan-tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan pendidikan tinggi. Baik, materi selanjutnya yang ke-11, pemikiran pendidikan Islam menurut Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau juga Muhammad Darwis lahir di Kauman,
Yogyakarta 1 Agustus 1868. Sebelum organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India untuk kemudian mencoba menerapkannya di Indonesia. Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau mushola. Pada tahun 1912, ide-ide yang dikemukakan Kiai Haji Ahmad Dahlan telah membawa perubahan dalam bidang pemekanan dan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal tersebut dimasukkan ke dalam pendidikan umum madrasah. Baik, materi ke-12. Selanjutnya materi ke-12, pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau 25 Juli 1871 Masehi. Nama lengkapnya itu Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abdul Wahid Ibnu Abdul Halim, yang diberi gelar Pangeran Bonang Ibnu Abdul Rahman, yang dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir Sultan Hadi Wijaya Ibnu Abdul Allah Ibnu Abdul Al-Aziz Ibnu Abdul Al-Fatah Maulana Ikhal dari Raden Ain Al-Yakin, yang disebut Quran Kiri. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari meliputi tujuan pendidikan, konsep pendidik, konsep peserta didik, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi pendidikan. Nah, selanjutnya materi terakhir, materi ke-13. Pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam. Di sini pada dasarnya perhatian Persatuan Islam ditujukan terutama pada penyebaran paham Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, di antaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, khutbah, kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah seperti pesantren, dan juga penerbitan majalah-majalah dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Peran Persatuan Islam ini sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persatuan Islam juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak dan Holland Islande School atau HIS, yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam atau PENDIS. Kemudian pada 4 Maret 1936 secara resmi Persatuan Islam mendirikan pesantren Persatuan Islam yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau bahasa yang kurang mengerti. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.